Pertama, dalam pemrograman Java yang perlu kita siapkan adalah kita harus menginstal Java Development Kit, ya. Itu untuk software yang wajib diinstal di komputer. Untuk mendapatkan softwarenya, Anda bisa browsing di Google, misalkan dengan kata kunci JDK, ya. Kemudian ketika di enter, maka akan diarahkan ke website resminya Oracle, dan disinilah tempat kita mendownload Java Development Kit, ya. Untuk saya sendiri yang saya gunakan adalah Java Development Kit versi 8, ya. Anda bisa menggunakan versi yang lebih tinggi atau minimal versi 7, ya. Anda bisa mendownloadnya dengan cara mengklik pada ini JDK. Anda bisa klik di sini, kemudian Anda harus setuju dengan lisensi agreement yang diberikan oleh Oracle. Anda checklist dan silahkan dipilih paket installer yang sesuai dengan sistem operasi yang Anda gunakan. Jika Anda menggunakan Windows 64 bit maksud saya, silahkan di-download paket yang ini. Jika menggunakan Windows x86 atau 32 bit, Anda bisa download yang ini. Ya, atau yang menggunakan Linux juga bisa Anda pilih paket installer sesuai dengan Linux yang Anda gunakan. Setelah Anda download, silahkan diinstal. Ya, menginstalnya tidak terlalu sulit, Anda bisa cari referensi. Kemudian selain Java Development Kit, kita membutuhkan editor, dan pada tutorial ini saya menggunakan editor NetBeans. Anda bisa browsing NetBeans, ya. Nah, maka Google akan mengarahkan ke websitenya NetBeans, ya. Kita bisa klik di sini, kemudian Anda bisa klik pada tombol download pada NetBeans IDE 8.2. Anda bisa klik download, dan pada saat Anda mendownload NetBeans, Anda bisa memilih, ya. Tunggu sebentar. Ya, Anda bisa memilih paket installer yang diinginkan, namun minimal yang harus Anda download adalah paket ini, Java SE, di mana ada 3 ini teknologi yang didukung, ya. Ada SDK, SE, dan FX. Baik, Anda juga bisa mendownload Java EE misalkan, namun paket softwarenya akan lebih besar, ya. Mungkin membutuhkan koneksi internet yang bagus, dan juga kalau Anda menggunakan paket data, mungkin ini akan lumayan menghabiskan paket data yang Anda gunakan. Baik, ya. Jadi tahapannya, Anda pertama install dulu Java Development Kit, yang kemudian disusul dengan menginstal NetBeans sebagai editor untuk pemrograman Java. Baik, saya anggap instalasi dari teman-teman sudah selesai dan NetBeans sudah siap dijalankan. Nah, NetBeans ketika dijalankan pertama kali akan tampil seperti ini. Ini adalah halaman start page, di mana menampilkan biasa menampilkan beberapa demo dan tutorial, kemudian fitur demo dan sebagainya. Ya, Anda bisa gunakan, sebenarnya Anda bisa gunakan juga link yang disiapkan ini untuk lebih mengenal tentang NetBeans dan juga Java, ya. Nah, perlu saya jelaskan juga, Java Development Kit ini di dalamnya terdapat 2 hal yang perlu kita ketahui bersama. Jadi di Java Development Kit itu terdapat yang namanya kompilator yang bertugas untuk menerjemahkan kode Java menjadi byte kode yang bisa dijalankan oleh mesin, ya, atau komputer. Kemudian ada istilah debugger, ya, atau debugger, ya, yang bertugas memeriksa error pada kode yang ada di script kode Java, ya. Oke, kita kembali ke NetBeans, dan kalau semuanya sudah berjalan, berikutnya yang perlu kita kerjakan adalah kita akan membuat program Java yang pertama kali, ya. Jadi pertama pastikan NetBeans-nya sudah berjalan, ya. Seperti biasa untuk belajar di awal bahasa pemrograman, ya, biasa kita akan membuat
atau menampilkan teks ya, menampilkan teks dulu di pemrograman Java ini. Oke. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita membuat project. Ya, membuat project diawali dari menu file ya. Kemudian pilih new project. Ya. Pastikan di kategori Anda memilih Java dan di projectnya Anda pilih Java application. Berikutnya Anda klik next. Dan untuk project pertama kita kasih nama, di project name-nya adalah project 1 misalkan. Ya, maaf ini huruf R saya agak sulit ya. Project 1. Kemudian untuk project location Anda bisa menentukannya sendiri. Klik di sini, browse. Misalkan saya akan menempatkan project Java saya di desktop ya, misalkan. Kemudian saya membuat folder baru, misalkan ini project Java. Oke, Anda bisa memilih tempat yang paling aman di komputer Anda dan mudah ditemukan. Baik, berikutnya untuk ini kita hilangkan dulu checklistnya. Kita akan buat Java kelasnya secara manual. Oke, selanjutnya Anda tinggal klik finish. Ya, sampai tahap ini project Anda sudah berhasil dibuat dengan nama project 1. Perhatikan terlihat di sebelah kiri ada nama project 1 ya, dan nama project 1. Kemudian di bawahnya ada dua folder ya, ada source package dan juga ada library. Ya, ini berisi library Java ya. Oke, sampai di sini kita akan lanjutkan dengan membuat sebuah kelas. Jadi di Java pemrogramannya adalah berbasis OOP, meskipun nanti pada saat latihan kita juga belum implementasi OOP sepenuhnya. Ya. Yang pertama kita lakukan setelah membuat project adalah kita membuat sebuah kelas. Caranya klik kanan di area project atau di nama projectnya maksud saya, klik kanan, pilih new, kemudian pilih kita akan menggunakan Java main class. Ya, Java main class ini adalah kelas Java yang bisa langsung dijalankan. Berbeda dengan Java class, jadi Java class ini tidak bisa langsung dijalankan, ya. Nah, apabila Java main class tidak terlihat di sini, Anda bisa memilih di sini other, klik, kemudian pastikan di kategori Anda memilih Java dan sebelah kanan untuk file type-nya pilih Java main class. Ya, seperti itu. Selanjutnya diklik next. Nah, untuk class name, ini nama kelasnya. Nama kelasnya kita buat yang pertama adalah hello. Atau kelas pakai bahasa Indonesia saja, halo ya, seperti itu ya. Ini kelas halo. Kemudian untuk projectnya, ini secara otomatis sudah terisi project 1. Kemudian untuk source package-nya, ya, ini biarkan seperti ini. Kemudian nama package, ini pada dasarnya sebenarnya namanya bebas, namun saya lebih suka mengawalinya seperti ini, com titik, ini adalah inisial. Nah, Anda bisa mengisi dengan inisial yang lain, misalkan com apa ya, com Budi misalkan ya, atau yang lain. Saya gunakan com cruel gini ya, titik. Nah, di sini misalkan saya isi dengan program gitu ya, ya, com cruel.program ya, atau misalkan hanya diisi program saja juga nggak masalah sih ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita klik finish. Ya, ini adalah struktur dari struktur kode dari Java class ya, Java main class maksud saya. Nah, untuk perhatikan dulu untuk baris-baris kode yang diawali dengan tanda seperti ini, garis miring, tanda bintang, dan diakhiri dengan bintang garis miring. Ini adalah sebuah komentar, di mana komentar ini hanya berupa informasi, ya, informasi yang dapat dibuat oleh programmer untuk memberikan keterangan-keterangan pada kelas yang dibuat. Ya, ini kalaupun dihapus juga tidak jadi masalah, namun pada latihan ini kita biarkan seperti ini. Ya. Kemudian di baris ke-6 seperti biasa, di sini adalah menyatakan nama package-nya, bahwa kelas ini berada dalam package ini ya. Berikutnya
Di sini menunjukkan, ini sebuah komentar juga yang menunjukkan autor atau pembuat kode di sini. Biasanya nama ini muncul dari nama komputer yang kita gunakan, ya, nama yang terdaftar di komputer yang kita gunakan. Oke, berikutnya strukturnya adalah, ini adalah kelasnya, public class hello atau kelas halo ya, maksud saya kelas halo. Kemudian di dalam inilah kita akan menuliskan kodenya, tepatnya di sini, ya, disinilah kita menuliskan kodenya, kode Java-nya. Jadi yang konsepnya ketika kita melakukan programming di Java ini, yang pertama kita adalah menulis kode, ya, menulis kode. Kita gunakan NetBeans ini, ya, atau text editor lain sebenarnya bisa saja. Kemudian nanti ada proses namanya kompilasi. Nah, di NetBeans nanti sudah ada sih ya prosesnya. Kemudian eksekusi itu menjalankan program, ya. Kita akan buat kode untuk menampilkan teks, ya, menampilkan teks. Jadi untuk menampilkan teks di Java kita gunakan sistem, kemudian titik out, ya, titik print ln. Sebenarnya pilihannya banyak. Ketika kita ketik print itu banyak sekali pilihannya. Ada print, kemudian ada print f, kemudian ada print ln, ya. Namun sekarang kita gunakan dulu print ln, ya. Print ln artinya print dan print line, ya. Print kemudian berpindah atau untuk membuat baris baru, begitu ya, dalam kurung. Nah, ini kita buat halo, halo, ya, saya sedang memulai, ya, belajar Java, ya, begitu. Oke, kemudian jangan lupa titik komanya. Artinya setiap baris kode yang kita buat, setiap baris yang lengkap itu selalu diakhiri dengan titik koma. Kemudian Java merupakan bahasa pemrograman yang case sensitive. Artinya penulisan yang salah, misalkan huruf ini menjadi S kecil, itu akan dianggap sebagai kode yang salah, ya. Jadi perintah-perintah ini harus persis seperti yang memang dianjurkan oleh Java, ya. Nah, sekarang setelah kodenya kita ketik, berikutnya kita bisa menjalankan program kita. Cara menjalankannya, kita bisa klik di sini, ya. Ini ada run project, ya, atau kita bisa menekan tombol F6 sebenarnya, F6. Atau bisa juga dengan cara klik kanan di sini, kemudian pilih run file. Ya, kita coba sekarang klik kanan, run file. Ya, tunggu prosesnya dan perhatikan di sini di bagian konsolnya, di bagian output ini, itu akan menampilkan halo, saya sedang memulai belajar Java. Yaitu artinya kita sudah menuliskan kode Java dengan benar, sehingga hasilnya pun akan menjadi benar seperti ini, ya. Oke, jadi langkahnya yang pertama tadi kita membuat project, kemudian kita membuat kelas, ya. Nah, kemudian mengetikkan kode Java-nya, dan terakhir menjalankan program. Dan hasilnya adalah halo, saya sedang memulai belajar Java. Ya, sampai di sini saya berharap untuk pembuatan project dan pembuatan kelas, ya, teman-teman sudah paham, ya. Oke, untuk video pertama cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Sekarang begini, project yang kita buat tadi itu tersimpannya di sini. Kita lihat ya di desktop, ya. Kemudian di Java project Java. Nah, ini projectnya, ya. Jadi apabila misalkan teman-teman ingin berpindah komputer atau ingin menyimpannya ke dalam flash disk, ya cukup project ini yang dikopikan, ya, dikopi ke flash disk atau ke komputer lain untuk dilanjutkan di komputer yang lain, ya. Seperti itu. Kalau sudah, ya, ini bisa ditutup. Kalau ingin mengclose projectnya saja, bisa diklik kanan di projectnya, kemudian klik close, ya, close begini, ya, hilang, ya. Dan apabila kita ingin membuka kembali projectnya, ya, file, open project, ya, kemudian kita pilih projectnya yang di desktop tadi, ya, begini, open project, ya. Atau misalkan setelah kita tutup close, kemudian kita bisa melihatnya di sini open recent project, kita bisa pilih project 1, ya, begini.
kemudian kita bisa melanjutkan, membuka kembali dan menjalankan kembali ya kelas yang sudah kita buat. Baik, sampai di sini dulu, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.